sebagai peneliti pada bagian Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru. Selamat datang Bapak, selamat pagi kami ucapkan. Selamat pagi Mbak, selamat pagi hadirin semua. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Baik, bagaimana Pak kabarnya untuk hari ini? Semoga luar biasa sehat ya Pak ya. Baik Mbak, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana Pak? Apakah sudah siap untuk pemaparan materi kita pada hari ini? Cara tidak lama-lama. Siap Mbak. Baik, jika itu kami persilahkan pada Dr. Marinus Kusnediaan, Sarjana Kehutanan Magister Sains, memaparkan materi pada hari ini. Ya, Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar? sangat bisa Pak. Oke, terima kasih Mbak Devi Latifatul Fitri selaku moderator pada kesempatan hari ini yang telah membuka dan nanti akan memoderatori kita dalam diskusi ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Gamal Institute yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk pada pagi hari ini berbagi terkait dengan pertanian tanpa bakar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya berhadir pada webinar kali ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan topik pertanian tanpa bakar dan terintegrasi. Mungkin next. Ini presentasi dari saya atau dari sana Mbak? Oke. Next. Jadi Bapak Ibu yang melatar belakangi diskusi kita pada kesempatan hari ini adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih menjadi bencana yang sering terjadi pada saat musim kemarau. Beruntungnya pada tahun ini kita mengalami musim kemarau basah ya. Jadi musim kemarau tapi curah hujan masih ada dan cukup tinggi sehingga kejadian karhutlah kurang ya. Kemudian bencana karhutlah ini sebagian besar itu karena faktor manusia ya. 99% itu karena faktor manusia. Dan dari faktor manusia itu 95%-nya itu karena kesengajaan ya. Jadi disengaja gitu. Berikutnya juga salah satu penyebab karhutlah adalah masih digunakannya api pada tahapan kegiatan pertanian ya, seperti pada pembukaan lahan, penyiapan lahan, dan pemeliharaan tanaman ya, seperti pada hutan jati misalnya itu kadang-kadang juga dilakukan pembakaran terkendali atau control burning untuk apa, pemeliharaan gulma ya, untuk pengendalian gulma lahan. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka pertanian tanpa bakar dan integrasi perlu dibudayakan untuk pencegahan kebakaran dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kategori penggunaan api itu dapat kita bagi menjadi tiga ya. Pertama adalah penggunaan api secara terkendali atau control burning. Kemudian jeda bakar. Jeda bakar ini dilakukan pada kondisi tertentu, api tidak diizinkan untuk digunakan, terutama pada saat kemarau panjang ya atau kejadian El Nino misalnya. Berikutnya pertanian tanpa bakar atau zero burning agriculture, misalnya pertanian pada lahan gambut ya. Jadi di lahan gambut itu penggunaan api tidak boleh sama sekali tidak boleh. Kemudian bagaimana dengan regulasi atau peraturan perundang kita terkait dengan penggunaan api pada pertanian.
pada umumnya kita menganut paham zero burning agriculture atau pertanian tanpa bakar. Namun pada beberapa kasus ya, khususnya pada daerah-daerah yang masih mempraktekkan kearifan lokal berupa peradangan gilir balik ya, seperti di daerah Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa, itu metode counter burning diperbolehkan dengan persyaratan yang ketat ya. Biasanya ada aturan khusus yang dikeluarkan oleh gubernur ya. Lanjut, peraturan terbaru dari Menteri Pertanian terkait dengan pembukaan dan pengolahan perkebunan tanpa bakar ini pada Permentan nomor 5 tahun 2018 ya. Nah, di sini mengatur bagaimana pembukaan lahan tanpa bakar atau pengolahan lahan tanpa bakar ini dilakukan. Ini menjadi salah satu aturan yang menjadi fokus kita. Lanjut. Desain pertanian tanpa bakar yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini adalah berbasis pada aplikasi media tanam atau pengolahan bahan organik lahan. Jadi pada prinsipnya bahan organik lahan atau bahan bakar lahan yang bisa terbakar pada saat kejadian kebakaran itu akan kita olah menjadi barang bernilai ekonomi ya. Salah satunya menjadi media tanam. Kemudian juga praktek-praktek pertanian terpadu ya atau agroforestry penting untuk bagaimana kita mendesain dalam suatu wilayah desa misalnya itu terdapat peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan itu yang saling mendukung. Kemudian juga hal ini perlu didukung oleh bisnisnya ya. Bagaimana dalam suatu pengembangan itu ya, dalam satu desa itu eh, terdapat praktek-praktek ekonomi kreatif yang menimbulkan bisnis ya. Misalnya pembuatan atau pengolahan komoditas ya, misalnya telur asin atau pakan ternak dan barang-barang kerajinan seperti itu. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa kebakaran itu terjadi jika ada tiga unsur ya. Pertama itu kalau ada bahan bakar atau bahan organik lahan. Kemudian kedua itu adanya penyulut. Ini biasanya itu seperti sudah disampaikan di awal, penyulut di kebakaran di kita itu 99% karena faktor manusia. Kalau di luar negeri ya seperti di Amerika itu bisa aja terjadi karena petir ya. Karena di sana petir itu bisa timbul tanpa adanya hujan ya. Jadi kalau di kita kan nggak, petir itu selalu disertai dengan hujan gitu. Jadi lebih karena faktor manusianya itu. Kemudian ketiga adanya oksigen. Dari ketiga faktor ini hanya ada dua ya, hanya dua yang bisa kita kelola yaitu bahan bakar atau bahan organik lahan. Ini akan kita lakukan manajemennya, bahan bakarnya seperti apa. Kemudian perilaku manusianya, ini juga harus kita kelola dengan penyuluhan, pelatihan, dan lain sebagainya. Manajemen bahan bakar itu bisa kita lakukan dengan tindakan pertama merendahkannya, rendahkan, kemudian dikurangi muatannya. Berikutnya juga bisa kita hilangkan ya dengan cara ditebas. Kemudian juga bisa kita lakukan budidaya pola tanah agroforestry ya. Daripada ditumbuhi gulma, lebih baik ditumbuhi atau ditanami tanaman-tanaman bernilai ekonomi. Kemudian berikutnya dengan melakukan sekat kanal atau sekat atau blocking ya. Ini bisa berupa jalan ya atau sekat kuning, bisa berupa tumbuhan sekat hijau atau bisa berupa badan air atau sekat biru. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya kemukakan bahwa salah satu yang penting dalam pencegahan kebakaran itu berdasarkan segitiga api itu adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen bahan bakaran ya, manajemen bahan organik lahan. Oleh karena itu perlu kita tumbuhkan ekonomi kreatif
sehingga kita bisa melihat bahan bakaran atau bahan organik lain itu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi ya. Misalnya bahan organik lain itu kita olah menjadi pakan ternak, media tanam, atau pelet energi, pupuk, bahan-bahan apa untuk industri rumah tangga dan lain sebagainya. Ini penting sekali untuk menunjang pertanian tanpa bakar. Lanjut. Berikutnya juga kita perlu mengembangkan konsep pertanian terintegrasi atau terpadu ya, di mana dalam satu desa itu idealnya ada yang budidaya hewan ternak, ada yang budidaya perikanan, ada yang budidaya pertanian, sehingga itu menjadi suatu eh, bisnis usaha yang terintegrasi, sehingga didapatkan pengelolaan lahan yang terintegrasi dan produktivitasnya tinggi. Lanjut, inilah satu contoh model dasar pertanian sistem pertanian terpadu. Ini pada contoh kasus pertanaman padi, kemudian diikuti dengan ternak sapi ya. Jadi idealnya setiap ada pertanian itu juga harus diikuti dengan peternakan gitu, karena keduanya saling mengisi ya. Misalnya limbah pertanian nanti akan bisa digunakan untuk pakan sapi gitu, dan berikutnya limbah dari peternakan sapi bisa digunakan untuk Gunakan. pupuk atau kompos bagi sawah, kemudian juga bisa untuk mandiri energi dengan biogas, kemudian juga apa eh, produk-produk lainnya juga yang saling mendukung dan melengkapi gitu. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, penting sekali untuk bagaimana kita bisa membangun agroindustri desa berbasis komoditas ya. Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa pentingnya dalam satu desa itu ada kelompok yang mengusahakan pertanian tanaman pangan atau hortikultur ya, perkebunan. Kemudian ada kelompok usaha yang mengembalakan ternak ya, si domba atau sapi. Kemudian ada kelompok yang melakukan penanganan limbah, misalnya limbah dari pertanian bisa diolah menjadi kompos, bisa diolah menjadi media tanam dan seterusnya. Kemudian kelompok-kelompok yang menangani perikanan, kemudian kelompok-kelompok yang melakukan pengolahan hasil pertanian, hasil peternakan ya, seperti itu. Jadi dalam satu bisnis yang terpadu, jadi menimbulkan agroindustri desa seperti itu. Dan ini bisa eh, dikembangkan ya melalui BUMDes atau yang sekarang yang sedang diupayakan oleh pemerintahan baru ini, yaitu Koperasi Merah Putih ya, itu bisa terintegrasi ke situ. Lanjut. Nah, ini untuk manajemen bahan bakar skala lanskap itu ada 4 hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah kelola lahan. Tentu lahan akan dikelola dengan prinsip tanpa bakar dan minimal olah lahan. Kemudian adanya rencana pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perlunya di tiap desa itu peta tata guna lahan desa ya, PTGLD. Kemudian juga kelola tani itu dilakukan dengan pencegahan kebakaran berbasis masyarakat. Kemudian kelembagaan pencegahan kebakaran hutannya perlu dibangun ya, seperti kelompok tani peduli api, masyarakat peduli api ya, seperti itu. Kemudian perlu juga dalam pengelolaan ekonominya itu perlu ditumbuhkan ekonomi kreatif yang didukung oleh bisnisnya. Kemudian perlu dibangun kawasan-kawasan terpadu ya, seperti kawasan berbasis kesamaan potensi, misalnya Minapolitan atau pengembangan perkebunan, atau berbasis kesamaan ancaman ya, seperti kawasan terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan seterusnya. Kemudian juga perlu dibangun sistem peringatan dini mencakup early warning system pada lahan kering, early warning system pada lahan rawa gambut, dan pentingnya peningkatan kapasitas petani. Lanjut.
Nah, berikutnya terkait dengan penyiapan lahan tanpa bakar atau PLTB. Ini seperti yang diamanatkan dalam undang-undang ya, Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004, kemudian Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 95 Nomor 206, kemudian Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38 Tahun 95 tentang petunjuk teknis pembukaan lahan tanpa pembakaran. Lanjut. Ini itu dulu ini. Berendam baju putih ini sudah coklat. Enggak punya apa baju putih, apa itu yang sudah coklat juga, sudah menguning. Mohon Kemarin yang lah lain yang kita tahu segala di macam. mute dulu. Ada yang masih biar nggak bentrok suaranya. Jadi ini terkait definisi PLTB ya, penyiapan lahan untuk penanaman tanaman hutan, pertanian atau perkebunan. Pada dasarnya kegiatan pembersihan lapangan dan pengendalian kesuburan tanah agar tercipta kondisi lahan yang optimal untuk keperluan penanaman. Ada 3 cara pembukaan lahan pada areal belukar, yaitu dengan cara manual, mekanis, dan kombinasi antara manual dan mekanis. Nah, cara manual ini merupakan kegiatan pembukaan lahan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, membabat rintisan, yaitu memotong dan membuat vegetasi dan menggunakan parang, tebang dan merecek atau mencincang batang kayu yang besar dengan menggunakan parang, kapak atau gergaji. Kemudian membuat pancang jalur, yaitu jalur tanaman yang dibuat menurut jarak baris tanaman. Kemudian membersihkan jalur tanaman. Lanjut, ini cara mekanis. Ini dilakukan pada area yang memiliki topografi datar dan berombak. Dilakukan dengan membuat rintisan, kemudian menebang, kemudian merencek, membuat pancang jalur, dan membersihkan jalur tanaman. Lanjut. Ini cara kombinasi antara manual, mekanis, dan kemis atau menggunakan herbisida. Tentu hal ini dilakukan dengan ramah lingkungan dan mempertimbangkan faktor kesehatan ya, karena ada beberapa zat yang berbahaya pada herbisida yang bisa mencemari lingkungan dan manusia ya, karena ada paraquat, kemudian triasulfuron dan gilifosfat dan bahan-bahan kimia lain yang berbahaya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, banyak lahan ya yang kita jumpai itu merupakan lahan-lahan yang tidur ya, yang itu merupakan semak belukar, bahkan padang kelakis, padang pakai ya, seperti itu. Jadi tantangan kita adalah memulai memproduktifkan lahan-lahan seperti ini dengan tanpa membakar. Lanjut. Ini adalah kegiatan di lapangan ya yang dilakukan oleh sebagian besar petani kita, apakah itu di lahan gambut maupun di lahan kering, itu dengan mempraktekkan pembakaran terkendali atau control burning ya. Biasanya petani akan memberokan lahannya beberapa minggu setelah panen untuk kemudian lahan itu ditumbuhi oleh gulma lahan ya, rerumputan. Kemudian setelah itu akan dilakukan upaya pembersihan lahan berupa besik ya. Jadi rumput-rumput itu akan dicangkul tipis-tipis dengan menyertakan gambutnya, kemudian akan ditumpuk, kemudian selanjutnya akan dibakar dalam kondisi basah gitu. Tentu cara ini belum ramah lingkungan ya, karena pada lahan gambut praktek ini menyebabkan terjadinya penurunan permukaan gambut ya. Itu gambar sebelah kiri bawah itu dalam sekali musim tanam itu sekitar 15 sampai 20 10 sampai 15 cm ya. Gambutnya itu yang hilang itu akibat kegiatan ini. Kedua juga menimbulkan asap itu ya. Di gambar atas itu terlihat asapnya sangat pekat. Tentu ini kalau semuanya berpraktek seperti itu, ini baru satu ladang ya. Kalau sekian puluh ladang tentu asapnya akan sangat mengganggu. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu guru yang terbaik dari kita itu adalah alam ya. Dalam ini adalah hutan. Untuk itu dalam praktek pertanian tanpa bakar itu kita harus berguru pada hutan ya. Bagaimana hutan itu bisa tumbuh pohon-pohon yang besar padahal tidak ada yang mupuk itu ya. Ternyata
Kata kuncinya ada pada siklus nutrisi yang tertutup ya. Nah, ini bisa saya rangkum dalam dalam kalimat berikut ya. Tidak akan ada tanaman yang dapat tumbuh subur tanpa adanya sistem perakaran yang baik. Jadi kata kuncinya ketika kita budidaya tanaman harus mampu menciptakan perakaran yang baik. Tidak akan ada perakaran yang baik tanpa adanya tanah subur. Kata kuncinya tanah subur itu harus memerlukan tanah yang subur. Tidak akan ada tanah yang subur tanpa adanya humus. Tidak akan ada humus tanpa adanya bahan organik. Dan tidak akan ada bahan organik tanpa adanya hutan. Jadi kata kunci di sini adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan bahan organiknya ya. Lanjut. Ini adalah bentuk-bentuk pengelolaan bahan organik untuk tanpa bakar yang bisa kita lakukan. Pertama kita belajar dari kearifan lokal ya. Di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah itu suku Banjar dan suku Dayak pesisir ya, itu melakukan apa yang disebut sebagai puntal sebar. Puntal sebar itu bahan organik berupa sisa jerami dan tumbuh-tumbuhan rumput-rumputan yang ada di lahan setelah dilakukan panen padi itu akan dicangkul ya, bukan cangkul kayak pada umumnya mereka punya namanya tajak ya. Kayak pedang, kayak parang gitu tapi panjang, fungsinya untuk mirip kayak cangkul ya, memapas gulma tipis-tipis ya. Seperti itu, kemudian akan dikumpulkan sampai dia terdekomposisi di tempat ya. Setelah itu akan disebar ke lahan sebagai kompos gitu. Jadi tidak dibakar ya, tapi dikomposkan di tempat gitu. Karena bahan jerami ini dapat meningkatkan kerjaan unsur K, Si, S, Pn, Ca, dan Mg ya. Lanjut. Nah ini teknik puntal sebar yang dilakukan oleh suku Banjar, dipraktekkan di Kalimantan Selatan ya. Seperti ini sudah saya jelaskan, itu gulma-gulma itu akan ditebas pakai tajak ya, bukan pakai cangkul. Kemudian akan disimpuk atau dikumpulkan. Selanjutnya setelah terdekomposisi di lahan akan disebar merata ke lokasi, ke lahan. Lanjut. Ini adalah teknik pengolahan bahan organik lahan dengan Google Kultur ya. Ini pada prinsipnya bahan organik lahan berupa batang, ranting, daun-daun, dan sebagainya tidak dibakar, tapi akan dilakukan pengomposan di tempat ya. Jadi betul sakit nih dada ya nih. mohon di mute dulu yang masih belum di mute biar suaranya nggak bentrok. Ya, terima kasih. Jadi bahan-bahan berupa coklatan ya. Coklatan itu bahan organik yang berwarna coklat ya, seperti batang, ranting, daun itu diletakkan di dasar calon bedeng, kemudian ditumbuk dengan hijauan ya. Hijauan itu bahan organik yang masih segar, kemudian bisa ditambahkan kotoran hewan, bisa ditambahkan juga dengan dekomposer ya. Kemudian ditimbun dengan tanah asal. Seperti itu. Ini menjadi, setelah itu baru bisa lakukan budidaya tanaman di atasnya. Ini menjadi bahan organik ya, jadi tabungan. Kita mempunyai tabungan bahan organik di bawah bedeng itu. Jadi kesehatan tanahnya lebih baik dibandingkan jika dilakukan pembakaran. Berikutnya, lanjut. Teknik Google Kultur juga dapat kita lakukan pada lahan-lahan yang terdegradasi ya, seperti lahan kerangas. Biasanya ini di Kalimantan ya, banyak lahan kerangas bekas tambang emas itu dibiarkan terlantar. Itu bisa kita produktifkan untuk budidaya tanaman pertanian dengan teknik Google Kultur ya. Jadi sama prinsipnya, coklatan hijauan kita pendam, kemudian kita bikin bedeng tanam, kemudian kita di bedeng tanam itu kita buat lubang tanam, di dalam lubang tanam kita beri media tanam, kemudian di dalam lubang yang sudah berisi media tanam itu
kita bisa budidayakan benih-benih tanaman pertanian ya seperti terong, cabai, jagung dan lain sebagainya. Kemudian juga bahan organik lahan itu bisa kita gunakan untuk mulsa alami ya, untuk menjaga kelembaban. Lanjut. Ini juga pengolahan bahan organik lahan. Ini kami gunakan pada kegiatan rehabilitasi lahan bekas tambang emas. Ini juga prinsipnya unsur hara untuk tanaman kita sediakan dari pengolahan bahan organik lahan. Itu kita gunakan chopper yang mudah kita bawa ke lapangan ya, yang tidak terlalu berat. Kemudian kita lakukan pencacahan bahan organik, pengomposan di tempat. Kemudian kompos itu kita letakkan di lubang tanam. Selanjutnya tanaman bisa kita budidayakan di lahan tersebut ya. Bisa kita gunakan juga untuk mulsa alami untuk penjaga kelembaban. Lahan-lahan ini sudah lama ya bahkan rumput-rumput pun tidak bisa tumbuh gitu di hamparan pasir putih ini. Dengan teknik pengomposan di tempat ini dengan teknik organic dressing ya, itu terbukti bisa menghijaukan kembali lahan-lahan kerangas yang terdegradasi. Lanjut. Ini juga hugelkultur pada lahan gambut. Kebetulan kami mempunyai kegiatan pendampingan kelompok tani HKM Lalang Kabung yang Lalang Kabung di Riau, binaan Tropenbos. Ini kita mempraktekkan juga hugelkultur. Bagaimana di bawah bedeng kita membuat bedeng tanam untuk nanti akan ditanami tanaman jagung. Itu bawahnya ini menggunakan coklatan kemudian hijauan. Jadi fungsi dari hugelkultur ini untuk di lahan gambut itu penting ya, karena di lahan gambut itu panas itu bisa berasal dari penguapan air tanah ya. Jadi ketika ada coklatan dan hijauan di bedeng ini bisa mengurangi panas dari penguapan air. Kemudian juga bahan organik itu bisa meredam, mereduksi, menetralkan pH ya. Karena ketika terjadi fluktuasi tinggi muka air tanah itu biasanya juga diikuti dengan asam-asam organik yang menyebabkan pH asam gitu. Lanjut. Kemudian berikutnya bahan organik ini di awal sudah kami singgung ya, bahwa penting untuk menumbuhkan bisnis. Bahan organik ini selain kita jadikan sebagai kompos, kemudian media tanam, juga bisa kita olah menjadi barang bernilai ekonomi ya. Misalnya kita olah menjadi kompos blok, nanti untuk bisa kita jual untuk mendukung sukses reklamasi lahan, rehabilitasi lahan. Kemudian juga bisa kita olah beberapa ya, tidak semua, bisa kita olah menjadi pelet energi. Kemudian juga bisa kita olah menjadi pelet pakan ternak ya. Misalnya tidak dipeletkan, bisa juga misalnya dengan silase ya, kita jadikan silase untuk pakan sapi dan seterusnya. Lanjut. Ini adalah pengolahan contoh ya, pengolahan bahan organik lahan. Ini dari enceng gondok ya, bisa dari tumbuh-tumbuhan air ya, seperti enceng gondok, kemudian juga azolla, itu bisa kita kemudian dicampur dengan coklatan dan kotoran hewan, kemudian dengan dekomposer kita komposkan. Setelah jadi kompos bisa kita olah menjadi kompos blok. Kompos blok ini bisa kita jual untuk mendukung sukses rehabilitasi lahan pada lahan bekas tambang dan seterusnya. Lanjut. Kemudian juga bahan organik itu bisa kita olah jadi kompos. Komposnya bisa kita olah menjadi polybag pengganti plastik ya. Jadi kita bisa mendukung kegiatan mengurangi plastik khususnya pada persemaian, sehingga kita bisa menciptakan persemaian yang lebih hijau, lebih ramah lingkungan, atau green nursery. Lanjut.
ini ya, bahan-bahan organik yang kita olah tadi setelah jadi kompos blok bisa kita jual ke perusahaan rehabilitasi, reklamasi ya, ke perusahaan-perusahaan tambang pada bagian environnya itu ya bisa kita jual ke sana untuk mendukung sukses kegiatan rehabilitasi lahan yang dilakukan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, penting tadi ya, dalam segitiga api itu kan selain bahan organik, oksigen, dan penyulut. Penyulut itu kan tadi sudah kita sampaikan 99% itu faktor manusia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi petani kita untuk bagaimana mempraktekkan pertanian tanpa bakar ya. Pertanian tanpa bakar ini tentu juga perlu dukungan teknologi tepat guna ya, seperti kultivator, kemudian mesin pemotong rumput yang bisa dikombinasikan dengan power weeder ya, bisa untuk membajak sederhana. Kemudian bagaimana teknik-teknik Google kultur, bagaimana membuat bedeng, bagaimana membuat media tanam seperti itu ya. Jadi penting dilakukan sekolah lapang bagi petani agar pertanian tanpa bakar itu membudaya. Lanjut. Dan berikutnya juga penting membangun bisnis ya. Jadi dari setiap desa itu kita harus pikirkan produk apa yang bisa keluar dengan pengelolaan lahannya ya. Misalnya ini adalah salah satu contoh ya. Misalnya kita bikin pertanian tanpa bakar dengan komoditas kelor. Kemudian di bawahnya itu bawang lemba. Nah, kemudian dari kelor ini akan kita olah menjadi apa? Oh, bisa menjadi teh, minuman seduh daun kelor. Bisa menjadi keripik daun telor, stik daun kelor. Bisa juga bawang lemba ini untuk eh, merupakan tanaman berkhasiat herbal, berkhasiat obat ya, untuk pelancar aliran darah dan seterusnya. Ini bisa dibuat teh, camilan, seterusnya seperti itu. Lanjut. Sebagai penutup, pertanian tanpa bakar dapat dilakukan dengan pengelolaan bahan organik lahan dan membudayakan pertanian terintegrasi yang didukung oleh ekonomi kreatif untuk mengolah bahan organik lahan menjadi barang bernilai ekonomi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk membuka diskusi kita. Besar harapan saya agar kita dapat berdiskusi dengan produktif agar pertanian tanpa bakar itu bisa menjadi budaya bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Devi. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat saya presentasi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Marinus Kristiadi Harun, Sarjana Kehutanan Magister Sains, atas pemaparan materi kita pada webinar hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, tak perlu berlama-lama. Langsung saja kita masuk pada sesi diskusi. Tadi kita sudah simak bersama untuk pemaparan materi dari Dr. Marinus, yaitu bagaimana sistem pertanian terpadu dengan penggabungan kegiatan pertanian peternakan, kemudian perkebunan dilakukan pada suatu tempat lahan. Kemudian tujuan dari sistem pertanian terpadu ini untuk meningkatkan produktivitas tempat atau lahan pertanian sebagai konservasi lingkungan dan mewujudkan kemandirian pada pelaku kegiatan. Ya, baik Bapak Ibu, dipersilahkan yang ingin berdiskusi langsung dengan Dr. Marinus Kristiadi Harun, dipersilahkan bisa memanfaatkan fitur Zoom dengan raise hand, mengaktifkan audio maupun menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Ya, baik Dr. Marinus, ini sudah ada beberapa pertanyaan kita di kolom chat Zoom. Saya izin untuk membacakan. Apakah berkenan? Baik, dari
room chat ya, sudah ada dari Bapak Nurfianto Giar Pangidung dari Malang. Beliau mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, jika faktor pemicu petani membakar lahan karena ingin membuka lahan pertanian baru atau memusnahkan gulma, apakah PLTB sesuai juknis yang disampaikan solutif efektif menangani permasalahan petani tersebut? Kemudian, mengingat dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi langsung saya jawab ya. Pada prinsipnya PLTB yang saya tawarkan itu adalah PLTB yang di awal itu kita sudah bisa menghasilkan uang ya. Karena memang eh, cara membakar dibandingkan tidak membakar itu kan faktor utamanya itu kan di biaya ya. Kalau kita membakar biayanya nggak sampai 1 juta per hektar. Mungkin kalau kita maaf, kalau dengan cara membakar mungkin lebih murah kan. Kalau dengan cara yang tidak membakar mungkin bisa sehektarnya bisa 5 juta lebih gitu. Bahkan sampai 10 juta mungkin ya. Artinya apa? Ya faktor ini harus kita carikan solusinya. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah bahan organik yang biasa dibakar itu jangan dibakar, tapi dia apa? Dijadikan barang bernilai ekonomi. Jadi apa? Jadi kompos bloknya bisa diolah lebih lanjut menjadi kompos blok, menjadi media tanam. Itu yang kita jual. Sekilo 2.000 misalnya kan gitu. Jadi eh, cara pandang kita yang perlu kita rubah bahwa bahan bakaran itu, bahan organik lain itu jadi duit gitu loh, bisa jadi duit gitu. Sayang kalau dibakar. Nah, prinsipnya itu ya. Kalau sudah jadi kompos blok misalnya, itu bisa kita jual, petani kami, mitra kami sudah menjual satu kompos blok itu 3,5 sampai 5.000 begitu. Jadi prinsipnya adalah menimbulkan nilai ekonomi pada bahan organik sehingga tidak dibakar gitu. Jadi ada pemikiran, sayang dibakar, bisa jadi duit kok begitu. Itu mungkin yang pertama. Kedua, disebutkan dalam juknis bahwa cara kimiawi menggunakan herbisida. Apakah menjamin penggunaan herbisida oleh petani tepat sesuai penggunaan dan bagaimana peran pengawas pemerintah agar aplikasi tidak menjamin lingkungan gambut? Betul. Jadi di aturan itu memang masih membolehkan penggunaan herbisida ya atau bahan-bahan kimia untuk mengatasi gulma. Tapi kalau saya pribadi sudah saya sampaikan bahwa bahan organik itu bisa kita olah menjadi barang bernilai ekonomi gitu. Dengan dijadikan media tanam, kompos blok dan seterusnya. Terkait dengan penggunaan herbisida, tentu kita harus tadi ya berprinsip ramah lingkungan gitu. Tidak sembarangan ya. Mungkin juga terkait dengan kesehatan misalnya menggunakan pelindung ya, menggunakan masker, helm, kaos tangan, baju lengan panjang dan seterusnya. Kemudian memperhatikan arah angin, kemudian juga menggunakan jenis herbisida yang pas, apakah ini jenis kontak atau sistemik seperti itu atau penggabungan antara sistemik dan kontak gitu ya. Itu memang perlu pelatihan, pembelajaran agar dapat menggunakan herbisida dengan lebih ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, dapat diceritakan Pak perbandingan peningkatan produktivitas tanaman dan penurunan populasi gulma antara praktik bakar lahan dan jerami dengan ZBA. Terima kasih. Jadi saya belum pernah melakukan penelitian langsung ya terkait perbandingan langsung antara yang praktek membakar gulma pada pertanian padi nih ya, gulma yang jerami yang dibakar kemudian diaplikasikan di lahan dengan jerami yang dikomposkan di tempat ya. Tapi beberapa penelitian yang lain saya sudah mempunyai koleksi ya, terutama di Kalimantan itu banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti dari BRIN ya sekarang. Kalau dulu dari Balitra seperti Dr. Eni Mathuah, kemudian dan peneliti-peneliti yang lain ya. Pada prinsipnya begini Pak, ketika jerami dibakar dan jadi abu, itu kan prinsipnya dia juga sebagai bahan amelioran ya. Tapi mempunyai kelemahan ketika dia kondisinya sebagai abu. Dia mudah tercuci Pak, mudah terjadi leaching, misalnya terjadi hujan
atau aliran itu lebih mudah tercuci. Sedangkan praktek-praktek tradisional ya seperti yang saya sampaikan teknik buntal sebar itu bahkan juga selain suku Banjar, suku Bugis juga yang praktek menanam padi di Kalimantan juga mempraktekkan itu. Jadi secara tradisional itu suku-suku prinsipnya adalah melakukan pengomposan di tempat untuk jerami ya. Jeraminya itu dikomposkan di tempat dalam tahapannya ya. Kalau dalam kearifan lokal suku Banjar itu ada 3 tahapan dalam penanaman padi ya. Ada ampak, lacak, dan taradak ya. Jadi seperti itu konsepnya tadi merupakan bentuk pengomposan di tempat gitu. Karena ini apa? Menurut saya pengomposan di tempat itu membuat tanahnya menjadi sehat ya karena di situ mikrobanya berkembang dan seterusnya ya. Kemudian juga pH tanah juga menjadi lebih sesuai untuk budidaya tanaman ya, tidak asam seperti itu. Dan keberadaannya di tanah ini lebih lama dibandingkan dalam bentuk abu gitu. Karena abu tadi mudah leaching, mudah tercuci gitu. Demikian untuk Mas Nurfianto, mudah-mudahan bisa terjawab. Kalau belum nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Kemudian di sini ada juga Mbak Anindia ya, Mbak Anindia. Bagaimana strategi pengendalian hama dan penyakit tanaman jika lahan tidak dibersihkan dengan cara dibakar? Ya betul. Jadi salah satu eh, keunggulan ya cara dibakar termasuk praktek-praktek peladangan berpindah itu adalah untuk mengatasi gangguan hama penyakit ya, terutama rayap, kemudian jamur ya. Nah, kemudian ketika tidak ada pembakaran, bagaimana kita melakukan itu? Ya kita eh, lakukan juga persiapan untuk pencegahannya ya. Misalnya kita siapkan pestisida nabati untuk tanaman-tanaman, misalnya untuk penyakit jamur, kita siapkan misalnya eh, agen-agen yang bisa mengurangi terjadinya misalnya penyakit akar dengan trichoderma misalnya, atau juga pesnap nabati misalnya untuk mengatasi hama-hama seperti eh, kutu putih, jenis-jenis kumbang, itu bisa kita lakukan dengan misalnya aplikasi pestisida nabati berbahan eh, rendaman kulit bawang putih, kulit bawang merah, rendaman tembakau, kemudian rendaman olahan daun pepaya. Jadi paket ini adalah merupakan paket pelatihan ya. Ketika kita melakukan pelatihan budidaya tanaman tanpa bakar, pertanian tanpa bakar, kita juga harus melatih dengan pengetahuan pertanian organik. Misalnya pestisida organik, herbisida organik yang kita bisa mengolahnya dari bahan-bahan setempat ya. Jadi petani itu tidak tergantung dari produk luar ya. Dalam setiap saya diskusi dengan petani, praktek pelatihan itu selalu seperti itu. Apa yang bisa kita dapatkan di lokal ya, di lokal untuk bisa kita jadikan misalnya pestisida nabati gitu. Jadi tidak tergantung dengan produk-produk buatan pabrik gitu. Atau istilahnya itu pertanian dengan input luar rendah ya, atau LEISA, Low External System Agriculture gitu. Jadi prinsipnya ya kita harus siapkan, Mbak. Kemudian dukungan apa yang bisa membuat kita memprosesnya lebih baik lagi? Dukungan. Ya tadi dukungannya berupa eh, pelatihan ya. Ya kalau saya misalnya sesuai peran masing-masing ya. Kalau yang hobi membuat tulisan bisa lewat medsosnya ya, membuat video. Sekarang kan era medsos ya. Mungkin yang suka YouTuber itu bikin video terkait topik pestisida nabati, pertanian tanpa bakar seperti itu. Kemudian kalau dari pemerintah ya harapannya ada pelatihan semacam itu ya. Masih ada yang lain? Ya, baik. Terima kasih Dr. Marinos atas penjelasan yang telah disampaikan.
Ini Dipersilakan ada Bapak Ibu peserta webinar. ada Ya, dipersilakan Pak. ada koreksi dari Mbak Agnes Samosir ya. Terima kasih atas update aturannya ya. Ini ada aturan terbaru. Ya, terima kasih Mbak Agnes atas koreksinya. Memang di sini eh, sanksinya cukup berat ya. Kalau terbukti membakar itu kan di aturan baru seperti yang disampaikan Mbak Agnes itu penjara 10 tahun dan denda 10 miliar itu. Jadi ini memang salah satu yang kita perlukan. Pertama tadi mengedukasi ya, melakukan pelatihan, kemudian di sisi lain juga perlu adanya penegakan hukum ya. Perlu penegakan hukum. Mungkin demikian ya, terima kasih atas koreksinya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Marinus. Dipersilakan Bapak Ibu peserta webinar lainnya yang masih ingin berdiskusi dengan Dr. Marinus Kristiadi. Dipersilakan. Bisa memanfaatkan fitur Zoom dengan raise hand, kemudian mengaktifkan audio, maupun dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Ya, baik. Dr. Marinus, ini ada titipan pertanyaan. Saya izin bacakan. Apakah pemerintah atau instansi terkait menyediakan bantuan atau pelatihan bagi petani yang ingin beralih ke sistem pertanian tanpa bakar? Terima kasih. Eh, untuk pelatihan ya, kalau sebelumnya saya sempat bergabung ya dengan waktu itu masih ada BRG atau BRGM. Itu saya terlibat dalam guru sekolah lapang. Jadi di situ memang eh, petani-petani dalam desa peduli gambut ya, DMPG itu dilatih untuk pertanian tanpa bakar. Kemudian juga pemerintah bekerja sama dengan beberapa NGO ya, seperti Tropenbos, WWF, itu juga melakukan kegiatan serupa. Bahkan saya juga sempat mendampingi petani-petani binaan Badan Penanggulangan Bencana ya, BNPB itu mereka juga punya program terkait dengan pencegahan kebakaran dengan eh, fokus pada pengolahan lahan tanpa bakar. Saya pikir juga di tiap dinas mungkin ada ya, karena memang untuk praktek pertanian tanpa bakar ini hemat saya perlu didukung oleh teknologi tepat guna ya, yang seperti saya sampaikan tadi perlu dukungan eh, seperti mesin potong rumput, kultivator, mesin cacah bahan organik atau chopper, kemudian perlu bantuan rumah kompos mungkin untuk mengelola bahan organik itu agar bisnisnya berjalan seperti itu. Jadi pada prinsipnya beberapa peluang untuk mengembangkan ini terbuka ya. Mungkin nanti bisa bikin proposal seperti itu. Ya aktif-aktif saja anulah membangun jejaring ya. Membangun jejaring seperti itu. Karena di era sekarang juga penting bagaimana kita membangun jejaring sehingga kita bisa membudayakan pertanian tanpa bakar ini. Mungkin demikian, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Ada Dr. Marinus pertanyaan lagi, atas Mbak. tanggapan yang telah disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat Zoom. Ya, ada dari Pak Nurdin Hasan. Mohon izin apakah saya bacakan atau langsung dari Bapak? Saya baca langsung aja, Mbak. Baik. Dari Pak Nurdin Hasan, kami sempat uji coba pertanian tanpa bakar di Kapuas Hulu, Pak. Kapuas Hulu berarti Kalbar, Pak ya. Secara hasil agak jauh dengan kebiasaan petani lokal yang biasa membakar lahan sebelum penanaman, penyiangan gulma itu menjadi tantangan tersendiri buat petani. Mereka kewalahan juga, Pak. Mohon tanggapan dan saran. Jadi begini, Pak. Membudayakan pertanian tanpa bakar itu persiapannya harus lebih panjang, Pak ya. Karena misalnya kita perlu media tanam kompos, berarti kan sebelumnya harus kita siapkan dulu, Pak, bahan-bahan itu.
media tanam, kompos, kemudian pestisida nabati, itu harus kita siapkan dulu, Pak, sebelum kita melakukan penanaman ya. Kemudian praktek tadi yang Google Kultur itu juga kalau kalau itu dilakukan itu hasilnya juga bisa sama bahkan bisa lebih, Pak. Nanti saya sampaikan hasil pertanian tanpa bakar yang kami dampingi juga waktu itu kerjasama dengan salah satu perusahaan ya, ASK ya, di salah satu perusahaan di Putu Sibau, eh, kami mendampingi praktek itu dan hasilnya juga lebih bagus dari yang dibakar gitu. Bahkan di beberapa penelitian Pak saya baca juga itu eh, praktek-praktek pembakaran lahan itu secara akumulasi nanti akan menyebabkan tanah menjadi tidak sehat. Artinya apa? Mikroba tidak berkembang, tanah menjadi tandus seperti itu, Pak. Jadi pada prinsipnya praktek pertanian tanpa bakar ini dalam jangka panjang juga akan lebih baik dibandingkan dengan membakar gitu, Pak. Nanti saya sampaikan hasilnya, Pak, untuk apa? Ini nanti mungkin bisa japri ke saya nanti saya sampaikan hasilnya. Kemudian, kemudian Pak Nurdin ya untuk apa keluhan di sana mempraktekkan tanpa bakar tapi hasilnya eh, tidak tidak sebagus ketika masih mempraktekkan perladangan berpindah dengan cara membakar. Mungkin saya ingin Pak tanggapan balik. Saya ingin tahu prosesnya gimana Pak praktek tanpa bakarnya itu. Apakah seperti yang saya sampaikan ya sudah disiapkan dulu semuanya atau bagaimana? Karena kadang-kadang itu justru sebenarnya belum siap gitu, seperti belum menyiapkan media tanam atau kompos, belum menyiapkan pestisida nabati. Jadi ketika itu berlangsung, ketika terjadi serangan hama, ya karena tidak dibakar tadi kan kemungkinan ada serangan rayap, serangan jamur, dan hama yang lain gitu. Mungkin mohon dijelaskan ke kami Pak tahapan yang dilakukan dalam melakukan pertanian tanpa bakar yang Bapak dan kelompok lakukan. Terima kasih Pak Nurdin. Ya, mohon izin Pak Nurdin Hasan. Apakah bisa untuk mengaktifkan audionya agar dapat berdiskusi secara langsung dengan Dr. Marinus? Ya, terima kasih Pak Martinus atas saran dan tanggapannya Pak. Terima kasih Bu Moderator. Eh, Intinya sih kami melakukan seperti yang tadi juga dalam paparan Bapak ya. Cuma memang masalah penyiapan sejak awalnya ini kita tidak terlalu apa namanya Pak ya. Mungkin tidak se- apa namanya tidak se yang mungkin yang dibayangkan Pak Martinus gitu. Kita nggak menyiapkan sampai detail atau cukup gitu ya untuk masalah esnapnya, masalah kompos dan segala macam. Bahkan kompos itu baru bisa kita eh, halo ya, Bu. Baru bisa kita lakukan ketika sudah mulai ada penebasan-penebasan ya. Nah, dari hasil tebasan itu sebagian kita jadikan kompos gitu ya. Sebagian kita jadikan apa namanya itu Pak? Mulsa organik ya. Nah, itu. Nah, eh, dan apa namanya ya sudah langsung setelah itu langsung kita tanam biji-biji waktu itu beberapa biji sayuran termasuk jagung ya. Eh, dan apa mungkin juga ini karena panen perdana gitu ya Pak. Jadi hasilnya memang agak jauh dari kebiasaan mereka kan mereka juga sebelumnya melakukan petani biasa ya apa menggunakan pupuk apa namanya pupuk sintetis gitu ya, menggunakan herbisida atau pestisida sintetis gitu. Nah, memang secara modal lebih tinggi, tapi hasil yang mereka dapatkan lebih banyak gitu. Nah, balik lagi penyiapannya, Pak. Memang penyiapannya kita tidak yang seperti Bapak sarankan tadi itu. Sebelumnya kita belum mempersiapkan pesnapnya, komposnya, dan segala macamnya ya. Kita lakukan itu di sambil berjalannya, Pak, seiring berjalannya JBA itu. Dan itu Pak hasilnya seperti itu. Dan tadi juga yang saya sampaikan masalah gulmanya lumayan juga sih Pak. Apa namanya? Dia kan cepat tumbuh gitu ya. Sementara kita juga tidak menggunakan
herbisida atau pestisida yang sintetis tadi, kita juga pakai yang nabati, dan itu pun kita siapkan di dalam perjalanannya, bukan sebelum kegiatan itu dilakukan gitu Pak. Mungkin itu yang jadi kendala, selain jadi kendala yang menyebabkan juga akhirnya tidak maksimal hasil JTBA-nya ini Pak gitu. Mungkin itu tanggapan dari Bapak sampaikan. Sebenarnya ada lagi, nanti ada pertanyaan ke Bapak, tapi barangkali itu dulu Pak. Terima kasih Pak Marinus dan Bu Moderator. Halo, izin menjawab Mbak Devi. Halo, Ya, halo Pak. ya. Jadi eh, sekali lagi saya tekankan di sini ya bahwa untuk eh, pertanian tanpa bakar ya, khususnya yang lebih ke organik ya, tanpa bahan kimia, tanpa bahan buatan pabrik, itu memang harus dibudayakan, menyiapkan dulu. Karena kalau pertanian yang basisnya itu bahan-bahannya buatan pabrik, itu kan tinggal beli kan. Misalnya kita mau tanam besok aja, hari ini bisa beli pupuknya, bisa beli herbisidanya dan seterusnya. Nah, mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang perlu dirubah gitu. Ketika kita mau memutuskan pertanian tanpa bakar dan secara organik, pertanian organik, ya kita paling tidak harus menyiapkan 1 bulan sebelumnya. Kemudian kita identifikasi eh, kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa menjadi ancaman ya. Misalnya kita mau budidaya jagung di lahan itu. Padahal lahannya juga baru aja pertama kali kita lakukan budidaya jagung. Tentu harus kita identifikasi, kenali lahannya ya. Prinsipnya itu kan kalau kami kan menyarankan harus 3 kenali ketika kita mau budidaya. Kenali lahannya, kenali komoditasnya, kenali petaninya gitu. Jadi untuk kenali lahannya ya dikenal dipahami, oh dia apa? Oh dia lahan gambut. Lahan gambut itu karakternya seperti apa? Oh pH-nya tinggi, kemudian terjadi fluktuasi tinggi muka airnya. Itu kita siapkan. Kemungkinan serangannya apa? Oh kalau pada jagung waspada ulat gerayak misalnya, waspada penyakit bulai pada daun, waspada serangan belalang dan seterusnya. Kita gali semua. Nah, ancaman-ancaman itu lalu kita siapkan dalam bentuk apa? Ya tadi, tentu karena kita di sini tanpa bakar organik perlu menyiapkan kompos dan media tanam sebagai sumber unsur hara. Kemudian perlu kita siapkan juga pendukungnya seperti ZPT ya, seperti ZPT, kemudian mungkin asam amino dan seterusnya. Kemudian pestisida nabati, kemudian bisa juga fungisida nabati ya, seperti itu kita siapkan semua, dan itu paling tidak itu sebulan sebelumnya, jangan mendadak. Nggak bisa Pak, misalnya budidaya lalu sambil budidaya kita menyiapkan, oh nggak bisa, harus semuanya udah tersedia dulu baru kita mungkin bisa budidaya. Mungkin seperti itu ya Pak. Siapa tadi, Pak Nur ya, Ya prinsipnya Pak, tadi terima harus kasih Pak. harus disiapkan dulu Pak Nurdin. Terima kasih. Oh, saya kembalikan ke Mbak Devi. Ya, baik. Ini masih ada pertanyaan lagi, Pak, dari Mbak Sanai. Di kolom chat Zoom. Mohon izin, Pak. Masih ter-unmute. Masih ter-mute, ya. Baik, saya baca dari Mbak Sanai ya. Dari Mbak Sanai, saya Sanai dari Kalteng. Mengingat praktik pembakaran lahan masih dianggap sebagai cara termudah dan termurah oleh sebagian besar petani, terutama daerah dengan keterbatasan akses teknologi dan modal. Bagaimana strategi konkret agar pendekatan jadi benih ini tidak hanya berhenti di tataran wacana, tetapi
benar-benar bisa diterapkan secara realistis oleh petani di lapangan. Oke, jadi kalau saya itu pertama itu harus dibuatkan demplot di masing-masing, misalnya di petani kita, di saudara kita yang masih mempraktekkan peladangan berpindah, pertanian gilir balik itu, kita ajak mereka untuk sama-sama membangun demplot, demplot pertanian tanpa bakar, demplot pertanian menetap, ya. Ya kita perlu prihatin karena teman-teman kita peladang ini sangat minim difasilitasi ya. Sangat jarang penyuluh sampai ke lokasi mereka. Ini mohon maaf loh ya, ini saya bukan tapi kita cari solusi aja. Teman-teman ini eh, ya dari segi aksesibilitas sangat sulit ya. Mungkin di sini nanti Pak Sariman ada di sini dari Kabupaten Katingan ya, bisa menceritakan bagaimana petani-petani peladang di sana begitu ya. Karena peladang ini memang kearifan lokal yang itu secara ilmiah terbukti. Dalam artian sebenarnya mereka tidak merusak lingkungan karena pembakaran pun dilakukan secara terkendali tadi ya, kontrol burning, kemudian mereka punya eh, tata cara yang ketat. Tapi kearifan lokal itu menjadi tidak pas dengan zaman sekarang. Ya, masalahnya bukan tidak baik tapi tidak pas. Karena apa? Ya sekarang kan jumlah manusianya lebih banyak, kepemilikan lahan juga makin terbatas. Jadi waktu gilir baliknya tuh kalau dulu kan bisa 3-4 tahun baru kembali ke lahan yang sebelumnya. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Oleh karena itu perlu kita ajarkan dengan pertanian menetap. Sekarang kan teknologi mikroba sudah berkembang dengan baik. Ya, itu yang perlu kita ajarkan. Strateginya apa? Buat demplot kerjasama dengan mereka, kita bimbing mereka sampai paling tidak 1 daur. Misalnya budidaya padi ya, dari padi yang tadinya berladang bergilir balik, kemudian sama masih sistemnya padi ladang ya, bukan padi sawah, tapi tidak bolak-balik, maksudnya tidak gilir balik, masih di situ aja menetap. Ya, kita bikinkan demplot, kemudian sampai itu panen. Mungkin itu Mbak ya, salah satunya solusinya adalah demplot, kemudian pendampingan dan pelatihan bukan untuk mereka. Mungkin demikian ya Mbak Sanai tadi ya. Kemudian Mbak Fora ya, Mbak Fora, adakah cara tercepat untuk membuat lahan yang dibuka tanpa membakar dengan membuat tanaman yang tidak diperlukan jadi humus yang mudah untuk digunakan pada lahan yang digunakan? Oke, cara yang cepat. Cara yang cepat tentu kita eh, tadi ya, secara undang-undang itu kan ada beberapa metode ya, mekanis, kemudian chemis ya, dan chemical dan kombinasinya. Ya bisa juga kalau di perkebunan-perkebunan itu kan kadang-kadang dua itu digunakan ya. Kalau untuk petani ya saran saya tadi menggunakan teknik-teknik pengomposan di tempat. Salah satunya dengan Google Kultur tadi. Itu yang menurut saya murah meriah ya dengan teknik Google Kultur karena bisa menjadi kompos, menjadi unsur hara bagi tanaman dengan biaya yang lebih sedikit ya. Intinya tadi Pak, mempraktekkan bentuk-bentuk pengomposan di tempat. Kemudian satu lagi Pak Kusniarni. Kusniarni ini Bapak atau Bapak ya? Ini menceritakan tentang kearifan lokal budidaya padi di Sumatera ya, di Sumatera Barat ya. Wah ini daerah-daerah nasi kapau ya. Ya monggo itu nanti bisa kita sama-sama belajar teknik-teknik pengomposan di tempat yang telah dilakukan oleh saudara-saudara petani kita di Sumatera Barat ya. Ini masih Pak Nurdun.
Biasanya dalam pembukaan lahan, petani lokal akan melakukan tebas, tebang, lalu bakar. Sementara dalam JPT kita menghindari itu. Tetapi kita bantu juga dengan pengolahan secara mekanis. Pertanyaannya, dalam pengolahan lahan kita terkendala oleh biaya tunggul, banyaknya tunggul, sehingga mesin traktor ini tidak bisa menjangkau lahan. Sehingga sulit untuk mengolah hal tersebut. Sebenarnya mereka antusias untuk JBA ini karena ladang mereka sudah semakin jauh. Mohon sarannya Pak kembali. Oke. Jadi seperti yang telah saya sampaikan di awal, pertanian tanpa bakar atau JBA ini perlu dukungan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna. Kemudian untuk masalah-masalah seperti tunggul, itu sebenarnya bisa kita olah menjadi arang tunggul-tunggul itu ya. Dengan peralatan sederhana ya, seperti apa kita instalasikan drum, kemudian drum itu bisa untuk membakar tunggul kayu-kayu tunggul itu menjadi arang, kemudian juga nanti asapnya bisa kita tampung, kita olah menjadi cuka kayu atau asap cair seperti itu ya. Nanti asap cairnya juga bisa digunakan sebagai pestisida nabati gitu Pak. Artinya teknologi tepat guna itu sudah tersedia Pak. Pertama, kedua, ketika menggunakan atau mengusulkan bantuan atau beli peralatan mekanis itu harus menyesuaikan dengan lahan Pak ya. Misalnya kalau lahannya banyak tunggul, kemudian kondisinya juga topografinya tidak landai, ya saya sarankan jangan hand traktor tapi kultivator. Seperti itu. Prinsipnya tadi Pak, harus didukung teknologi tepat guna ya. Kalau untuk masalah tunggul, itu tunggulnya kayunya bisa diolah menjadi arang menggunakan misalnya instalasi seperti tadi yang saya sampaikan, apa drum dari drum bekas ya seperti itu. Mungkin demikian Pak ya. Pak Nudin. Mungkin izin Mbak, ini di sini menarik ada saudara kita yang masih mempraktekkan peladangan berpindah ya. Beliau suku Dayak, tinggal di Katingan, Pak Sariman. Mungkin bisa sedikit cerita ke kita Pak, seperti apa Bapak berpraktek kemudian dengan JBA ini, pertanian tanpa bakar ini menurut Bapak seperti apa? Apakah tertarik atau tidak atau bagaimana? Mohon sekiranya berkenan untuk berdiskusi Pak. Terima kasih. Pak Sariman, monggo. Baik, Pak Marinus. Terima kasih Pak Marinus dan juga Bu Moderator. Kalau untuk kita di Katingan, khususnya di Kecamatan Sondike, KKM Batu Kaca, ada satu Bangkawe. Kalau untuk kami di sini dari dulu lahan berpindah-pindah, namun untuk sekarang kayaknya kurang terlalu efektif juga karena itu musiman ya. Musiman dalam 1 tahun sekali panen. Jadi kemarin ada juga saya sampaikan untuk masyarakat di sini, dimana kalau kita ikut program yang saya dengar respon masyarakat cukup siap ya, baik. Mereka sangat setuju sekali mengikut. Cuman kami di sini apa ya, mereka ini mau kalau itu gimana ya kita caranya supaya kita bisa, karena mereka sangat setuju sekali kalau mau ikut bertani tetap itu, cuman mereka mau kalau seperti apa yang saya bilang kemarin, ada yang mendampingi dan mengajari juga Pak. Nah itu saran mereka dan harapan mereka memang betul-betul kepingin. Dan juga kalau untuk kami di sini, kalau untuk bertani yang berpindah-pindah itu dengan cara yang membakar memang cukup bagus bagi mereka. Cuma yaitu masalahnya kalau membakar memang tidak merembet, cuma cukup kalau untuk hasilnya lumayan memuas. Cuma kendala untuk kita di sini yaitu karena per tahun ya ada musimnya, jadi dalam 1 tahun. Jadi menurut mereka kalau bertani tetap itu bisa 1 sampai 2 kali panen dalam 1 tahun, kemungkinan begitu. Itu menurut mereka. Nah, mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Izin Mbak Devi untuk menanggapi. Jadi isu
peladang berpindah, kemudian pertanian gilir baru itu adalah sebenarnya juga isu ketahanan pangan ya. Karena bagi saudara-saudara kita yang di luar Jawa, seperti Kalimantan, apalagi yang masih di sekitar hutan ya, tinggalnya masih di hutan, sekitar hutan itu, ketahanan pangannya itu sangat tergantung dari pertanian ladang ya, atau petani gogo kalau di Jawa bilang ya, bukan pertanian sawah gitu, karena mereka eh, dari padi-padi ladang gitu, dan padi-padi ladang ini bisa terancam punah juga kalau praktek itu tidak dilakukan gitu ya. Sementara aturan tidak membolehkan untuk membakar. Yaitu solusinya ya kita harus membuat demplot, ajarin mereka, dampingi mereka untuk berbudidaya padi ladang dengan tanpa bakar gitu. Itu nggak ada solusi yang lain. Harus bikin demplot, dampingi mereka gitu sampai sampai benar-benar terbukti bahwa bisa gitu. Itu aja solusinya gitu. Karena memang selama ini mereka itu masih minim dengan hal seperti itu. Penyuluhan tidak ada ya. Bahkan kadang-kadang mereka menjadi kambing hitam dari kebakaran gitu. Udah nggak dibantu, kadang-kadang jadi kambing hitam gitu kan kasihan. Jadi oleh karena itu kita perlu perhatian khusus untuk saudara-saudara kita peladang ini agar bisa tetap paling tidak ketahanan pangan mereka terjamin gitu. Karena mereka bisa berladang, khususnya menjadi petani menetap. Begitu ya Pak Sariman ya dan teman-teman yang lain. Mungkin terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Devi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Marinas Kristiadi atas tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, apakah masih ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut dengan Dr. Marinas Kristiadi? Kami persilahkan bisa mengaktifkan audio langsung maupun menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Baik, bagaimana Bapak Ibu peserta webinar? Jika tidak ada, maka untuk webinar kali ini dan diskusi akan kita cukupkan. Mohon izin Dr. Marinus, apakah bisa untuk di-share kontaknya agar nanti Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung dengan Dr. Marinus? Baik Mbak, itu di awal apa presentasi saya tuh di narasumber itu ada nomor HP saya dan ada nomor apa ada email saya tuh bisa diakses. Nanti mohon kiranya bisa dibagikan itu bahan presentasinya. Saya di WA 0816 4565 497. Nanti mungkin bisa di-share di apa di WA grup ya. Mungkin demikian, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Marinus. Nanti Bapak Ibu untuk kontak dari Dr. Marinus, kemudian untuk pemaparan materi, serta rekaman akan kami share di dalam WhatsApp group. Dipersilahkan Bapak Ibu kami ingatkan untuk dapat mengisi link absensi terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk bergabung dalam grup WhatsApp, karena nantinya akan kami share di grup WhatsApp tersebut. Ya, baik. Jika sudah tidak ada, maka diskusi pada pagi hingga siang hari ini kami cukupkan. Namun sebelum berakhirnya webinar hari ini, kami persilahkan kepada narasumber untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada Dr. Marinus Kristiadi Harun, Sarjana Kehutanan Magister Sains. Terima kasih. Alam adalah guru yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kegiatan, termasuk budidaya pertanian, kita harus meniru apa yang alam itu lakukan. Oleh karena itu, berproduksi dengan ramah lingkungan itu penting. Salah satunya adalah membudayakan pertanian tanpa bakar.
Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Sampai hingga siang hari ini, untuk itu kami akan memberikan sedikit apresiasi penyerahan sertifikat kepada Dr. Marinus Kristiadi Harun. Izin untuk share screen, Dokter. Monggo silakan. Ah, Ya, baik. Untuk sertifikat ini kami serahkan kepada Dr. Marinus Kristiadi Harun, Sarjana Kehutanan Magister Sains, atas partisipasi sebagai pembicara kita pada hari ini dalam acara webinar Gamal Institute bertema Pertanian Tanpa Bakar, Zero Burning Agriculture. Ya, saya izin untuk diambil Mohon maaf, Mbak. gambar terlebih dahulu. Mohon maaf, Mbak, izin, Mbak. Itu nama saya ada salah, Mbak. Marinus Kristiadi bukan Kristadi. Harunnya Oke, betul. Kurang kurang I, Mbak. Kristiadi bukan Kristadi. siap. Kristiadi. Nanti akan Itu kami, aja, Mbak. ya, nanti akan kami perbaharui. Oke, terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali. Baik, izin untuk kita dokumentasi terlebih dahulu. Saya ambil gambar. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Marinus. Kami ucapkan pula terima kasih kepada peserta webinar hari ini yang sangat luar biasa hingga acara webinar kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Bapak Ibu, mungkin tadi kita ada eh, foto bersama, ada sertifikat. Mungkin sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu tanpa ada sertifikatnya, begitu. Selain penyerahan sertifikat, dimohon Bapak Ibu yang lainnya yang tidak berhalangan bisa mengaktifkan audio karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk sesi foto bersama akan saya pandu. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Terima kasih Pak Ibu. Demikianlah acara webinar kita pada hari ini yang sangat luar biasa sekali dengan tema yang sangat menarik. Kemudian tadi sudah ada materi-materi dari Dr. Marinus Kristiadi Harun yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat kita realisasikan bersama agar lebih bermanfaat ya dengan tanpa adanya asap-asap karena kita juga telah ketahui bahwa ada undang-undang yang tidak boleh untuk membakar hutan sembarangan atau lahan sembarangan. Ya, baik. Jika begitu, saya Devi Latifatul Fitri selaku Master of Ceremony pamit undur diri dan saya akhiri webinar pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Tuhan memberkati. Amin. Makasih ya. Izin live. Amin.
Spend your